Jamaah sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan kajian atau tadabbur kita yang kita rutin setiap hari Ahad. Kita lanjutkan surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Kemarin sudah sampai ke ayat 20 ya, sampai 20. Sudah hancur ketiga ya. Sedikit mengulas di surat Al-Fajr ini. di surat keberapa Al-Fajr teh? 89 ya. Jadi di sini ada beberapa fase ya. Pertama tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, bersumpah dengan waktu fajar. Kemudian layalin asyar, dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 itu adalah sebagian mufasir menyebutkan bahwa yang maksud dengan layalin asyar 10 malam itu adalah 10 malam awal-awal Dzulqa'dah. Ada juga yang mengatakan 10 ini adalah 10 malam terakhir Ramadan. Tetap di sini yang paling banyak ini yang dimaksud layalin asyar di sini adalah 10 malam pertama di Dzulqa'dah. Dzulhijjah, maaf. Jadi 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Di mana kita ketahui di dalam hadis ya, Rasulullah SAW memberikan keterangan bahwa keutamaan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya, di bulan kurban itu keutamaan-keutamaan yang sangat utama. Seperti halnya kalau di dalam Ramadan itu kan ada Ashrul Awakhir, maka di dalam Dzulhijjah itu ada Ashrul Awakhir. Nah, di sini layalin asyr itu Allah bersumpah dengan 10 hari, 10 malam. Wasyaf'i wal wat, kemudian Allah bersumpah dengan bilangan genap dan ganjil. Wal laili idza yashr. Dan malam apabila telah berlarut. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu satu pelajaran supaya kita bertafakur tentang waktu-waktu yang disebutkan tadi, memperhatikan waktu-waktu yang disebutkan tadi. Fajar, subuh, itu kan subuh itu banyak keutamaannya. Subuh sampai kan untuk sholat subuh itu kalaulah orang tahu keutamaan daripada sholat subuh atau datang ke masjid ke subuh, maka dia akan datang walaupun dengan berangkat. Kemudian sholat fajar, sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan banyak-banyak lagi itu kan keutamaan dari fajar ini. Kemudian tadi di 10 terakhir, kemudian asyaf'i wal watr, bilangan genap dan ganjil. Ini juga genap dan ganjil itu bukan hanya bilangan semata, tapi di sini ada beberapa witr itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ataupun ada yang mengatakan asyaf'i wal watr itu adalah bilangan-bilangan ganjil seperti biasa. Kemudian di sini Allah SWT selanjutnya pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran tentang bangsa ataupun kaum-kaum yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, gara-gara mereka keluar daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentang alam taro kaifa fa'ala rabbuka
bi'ad. Ya. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertindak atau berbuat terhadap kaum Ad. Iromadatil imad, di mana mereka menempati irom datil imad, yang memiliki imad, tiang-tiang, ya, yang tinggi. Allati lam yuhlaq misluha fil bilad, di mana tidak ada yang bisa menandingi atas kemegahan tiang-tiang itu di negeri-negeri yang lainnya. Wa samud alladzina jabu syahra bil wad, dan kaum Samud di mana mereka telah menggali, melukis syahra bil wad, mereka melukis batu di lembah-lembah. Wa fir'auna dil autad, dan demikian juga Firaun yang memiliki pancangan-pancangan. Alladzi tagaw fil bilad, atau patok-patok untuk nyiksa orang gitu ya. Alladzina tagaw fil bilad, di mana dia telah berbuat melampaui batas di negerinya. Fa'aksaru fihal fasad, lalu mereka banyak membuat kerusakan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi ataupun gambaran tentang kaum-kaum yang telah Allah musnahkan. Padahal sedikit terus saja bahwa Ad, Samud, ya, Fir'aun itu adalah makhluk-makhluk ataupun manusia-manusia yang Allah berikan kepada mereka kelebihan. Ya. Ad, ya, sebagaimana kita ketahui, Ad itu adalah bangsa turunan dari Nabi Nuh. Nabi Nuh yang diselamatkan, lalu yang diselamatkan salah satunya adalah anak Nabi Nuh, ya, diantaranya Syam. Artinya ini adalah turunan orang yang beriman, ya, turunan yang diselamatkan oleh SWT. Syam diselamatkan oleh SWT, kemudian beranak pinak, lalu lahirlah kaum Ad. Nah, kaum Ad ini mereka diberikan kelebihan. Jadi dalam surat-surat yang dikatakan mereka diberikan kelebihan bashotan ilmi wal jism. Jadi kelebihan di dalam ilmu dan jasad mereka. Mereka tuh tinggi-tinggi, besar-besar gitu kan. Kemudian diberikan kelebihan ilmu. Yang mana ini mereka kaum Ad ini meninggalnya di Iram, mereka menempati di wilayah Iram. Nah, di daerah Jazirah Arab, ya, kalau sekarang itu diperkirakan ada di sekitaran selatan Arab, agak di atasnya. Kalau sekarang tuh mungkin sekitar Yaman, berbatasan dengan Oman daerah Yaman, masih bawah di daerah itulah, daerah Yaman, kemudian Uni Emirat, ya, situ. Jadi masih di bawah-bawah di situ. Jadi mereka ingkar kepada Allah SWT. Mereka bahkan dengan kecerdasannya mereka itu bisa menggambarkan, karena mereka juga tahu tentang surga dan neraka, dan dia cerita bagaimana keindahan surga itu mereka pelajari, dan mereka ingin memunculkan surga di dunia gitu. Sehingga mereka membangun bangunan, ya, ataupun negara yang super mewah, yang tidak ada di sini katakan alati lam yuhlaq misluha fil bilad gitu kan. Tidak ada yang bisa menandingi kecanggihan, kemewahan kerajaan mereka saat itu. Nah, kemudian Ad dihancurkan. Nah, bagi Ad sendiri sebenarnya telah diutus seorang nabi dari bangsa mereka, yaitu Nabi Hud. Ya, Nabi Hud. Cuma mereka
akhirnya ke Nabi Hud juga sama mengingkarinya, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan mereka. Ya. Jadi mereka Allah hancurkan mereka dengan dikirimkan kepada mereka awan yang panas, ya. Yang akhirnya Allah hancurkan mereka tenggelamkan, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya. Nah kemudian dari penghancuran itu orang-orang yang mengikuti Nabi Hud Allah selamatkan. Jadi kalau zaman dulu itu kaum-kaum yang dulu itu ketika mereka keluar daripada tauhid, keluar daripada ajaran Allah SWT, menolak para nabi dan rasul, lalu Allah hancurkan. Itu kan Allah hancurkan mereka. Dan disisakan orang-orang yang beriman saja. Dan ini tidak akan terulang sampai sampai Rasulullah SAW. Jadi kalau setelah Nabi Muhammad SAW itu Allah tidak akan hancurkan seperti itu. Jadi kaum Ad ini Allah hancurkan, disisakan orang-orang yang beriman, itu adalah kaum Samud. Makanya dilanjutkan di sini wa Samud alladzina jabus sokhra bil wad. Jadi sebenarnya Samud ini adalah turunan daripada Ad yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggallah kaum Samud. Tapi mereka tidak di tempat yang Hiram tadi, tapi mereka berdiaspora, ya, pindah ke, kalau sekarang kata para ahli itu di sekitar Madain Soleh, artinya masuk ada ke atas lagi, itu disebut dengan Madain Soleh. Yang waktu itu Rasulullah SAW itu mencoba menghindari, ya, mencoba untuk tidak masuk ke daerah Madain Soleh ini. Karena apa? Karena di situ dihancurkannya kaum Samud, gitu ya. Yang sekarang dibangun jadi tempat wisata. Nah itu. Jadi kaum Samud ini adalah yang diselamatkan ketika kaum Ad dihancurkan. Ini juga sama. Jadi mereka juga kaum Samud adalah orang-orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah SWT. Mereka membangun, mereka melukis, mengukir atau memahat, ya, gunung-gunung. Ya. Tapi kadang-kadang tidak ditempati oleh mereka. Mereka bukan di tempat dia pahat gitu kan. Tapi mereka tinggal tidur itu di kemah-kemah seperti itu. Ini juga sama, mereka punya keunikan, mereka punya kelebihan di bidang, ya, konstruksi sipil lah gitu. Sama ini juga. Ini juga sama, Samud juga sama. Jadi Samud ini, bangsa Samud juga sama. Jadi mereka kalau dalam surat Asy-Syu'ara itu disebutkan bahwa mereka para al-mala'unya, ya, para elitnya itu musyrik gitu kan. Kembali musyrik kepada Allah SWT. Kembali keluar daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diutus kepada mereka Nabi Nabi siapa lupa lagi. Ada Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh. Ya, sebagaimana di dalam surat sebelumnya di Al-Balad, ya. Di sini disebutkan Wasamud adalah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diutus pada mereka itu Nabi Soleh, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji mereka dengan dimunculkannya unta betina, ya, unta betina. Dan mereka oleh Nabi Soleh jangan diganggu betina, sapi betina ini. Yang sapi lagi, unta betina ini muncul dari batu. Pada akhirnya diketawain kan sama bangsa ini, Samud ini. Jadi diketawain. Jadi kalau di dalam surat Asy-Syu'ara itu dilanjutkan bahwa orang-orang elit mereka itu menanyakan kepada orang-orang lemah yang beriman saat itu kepada Nabi Soleh, apa yang Soleh lakukan, gitu kan. Jadi memang secara ini kan, kenapa unta ini mesti dibiarkan? Nah, kalau itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Menguji tentang ketaatan mereka, menguji tentang keimanan mereka.
mereka mengingkari kenabian atau kerasulan Nabi Saleh. Pada akhirnya unta itu dibunuh oleh mereka, dan sebenarnya bukan hanya membunuh untanya, tetapi intinya adalah mereka tidak mengimani Nabi Saleh. Ya, mereka juga telah keluar daripada ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Akhirnya kaum Samud juga dihancurkan. Nah, kemudian sini juga, ini kan cerita Ad dan Samud itu adalah di masa-masa awal kemanusiaan, ya, masa-masa awal kemanusiaan. Yang mana sebenarnya Ad dan Samud ini hanya ada dalam Al-Quran, di kitab lainnya nggak ada. Walaupun ada juga di dalam ayat lain menyebutkan bahwa cerita Ad dan Samud ini diberikan juga, diinformasikan juga kepada Fir'aun. Ya, Fir'aun. Karena Fir'aun ini kan pada masa Nabi Musa, ya. Nabi Musa itu kan setelah sekian nabi selanjutnya, ya. Jadi, nah, kemudian sini Allah SWT menerangkan tentang Fir'aun. Fir'aun juga sama, kita ketahui bagaimana dia mengatakan sebagai ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tinggi, gitu kan. Aku sebagai Tuhan. Ini juga Allah SWT hancurkan, sebagai yang kita ketahui, Fir'aun, ya, ditenggelamkan ketika memerangi Nabi Musa. Bapak sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala di sini memunculkan tentang bagaimana Allah SWT berkuasa, sangat berkuasa atas manusia, walaupun yang dihancurkan itu mengaku bahwa dia Tuhan, mengaku bahwa dia bisa menandingi Allah SWT, sehingga mereka ingkar dan keluar daripada ketauhidan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, fa'amal insanu fasoba alaihim rabbuka sauta adab. Kemudian Allah berikan kepada Fir'aun itu sautu adab, cemeti siksaan, gitu kan. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu itu benar-benar sangat mengawasi. Kemudian selanjutnya, di ayat selanjutnya, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini selanjutnya Allah SWT mengingatkan kepada kita tentang bagaimana manusia ketika ibtalahu rabbuhu, ketika Tuhannya menguji, fa'akramahu wa na'amahu, lalu dia diberikan kemuliaan dan diberikan kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman, maka manusia itu mengatakan rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika dia diberikan cobaan, faqadara alaihi rizqahu, dan rizkinya diberikan sedikit, gitu kan. Fayaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Gitu. Jadi ini kadang-kadang manusia itu begitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan ataupun kemuliaan dan harta, kita kan, yang banyak atau nikmat yang banyak, dia merasa fayaqulu rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Tapi ketika diberikan harta yang sedikit atau nikmat, kemiskinan, gitu ya, fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Padahal kalla, kata Allah, tidak begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Jadi dengan diberikannya kemiskinan, dengan diberikannya sesuatu yang tidak mengenakan, itu bukan berarti Allah menghinakan. Bahkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Gitu, mengujinya. Di ayat lain, wa nablukum bil bisyarri wal khair fitnah. Jadi Allah akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai ujian. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dalam bentuk
sesuatu yang kita tidak sukai, dengan sesuatu yang tidak kita harapkan, maka semuanya Allah SWT ketika kita sabar menghadapi ujian itu, Allah akan lebih memuliakan kita. Ya, sebagian dalam surat Tabarok, ya, Allah akan linabluhum ayyuhum ahsanu amala. Jadi untuk menguji siapa yang paling baik. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bukan berarti lagi menghinakan, tetapi di sini Allah sedang menguji. Di sini ayat ini ataupun dua ayat ini selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tentang selalu kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang banyak juga, ya, kelebihan ilmu dan lain sebagainya, ya, ketika dia keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya dia dalam kehinaan. Ya. Makanya di dalam kita lihat, ya, sebagaimana tadi di bagaimana Ad dan Samud, Fir'aun, ya. Kalau dari sisi dunia, apa kekurangan dari mereka? Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala hinakan, Allah hinakan mereka. Ya. Dan sebaliknya di sini, para nabi dan rasul yang diutus pada Ad dan Samud itu kan dari golongan, walaupun dari bangsa mereka, tetapi di sini secara dunia bukan raja, bukan orang kaya dan sebagainya, tetapi bahkan pengikutnya adalah orang-orang yang lemah, ya, rakyat-rakyat biasa. Nah, tetapi Allah muliakan orang-orang yang beriman tersebut. Kalla balla tukrimunal yatim. Ya, mereka tidak memuliakan anak yatim, wala tahaduna ala tu'amil miskin, dan mereka tidak menyegerakan ataupun menganjurkan untuk memberikan makan ke orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dan sedangkan kamu, ya, memakan harta warisan dengan cara mencampur adukan, ya, yang halal dengan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu sedang mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, buang. Kalla, nah ini selanjutnya, ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jadi pada ayat selanjutnya, ini pada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, tentang akhir kehidupan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apa artinya? Ingatlah, ya, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ketika apabila bumi diguncangkan, ya, secara berbenturan, ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingatlah ketika bumi dihancurkan ataupun dibenturkan dengan dengan berbenturan, gitu kan, dihancurkan. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris secara berbaris-baris, bersop-sop. Nah, Bapak sekalian, ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang ending, tentang nanti itu gimana kehidupan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala hancurkan bumi ini, ya, idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila Allah hancurkan bumi ini dengan dibenturkan satu sama lain, kemudian wajaa rabbuka, dan Tuhanmu akan datang. Nah, ini ada satu hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir, di mana waktu itu nanti itu memang Allah SWT datang.
Wajah robuka wal malaku. Wajah robuka. Nah ini datangnya itu di sini satu hadis dikatakan setelah manusia itu meminta syafaat, ya, meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa di sini sebelumnya meminta syafaat kepada nabi-nabi yang lain, tetapi di sini nabi yang lain mengatakan kami ataupun saya tidak diberikan otoritas untuk itu, atau tidak diberikan syafaat, ya, meminta syafaat kepada Allah SWT, dan yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di sini adalah bagaimana Allah SWT memberikan kelebihan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, di mana di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Muhammad eksepsi, ya, untuk diberikan meminta syafaat kepada Allah SWT, ya, penyelamatan untuk umatnya. Gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan datang kepada kita, ya, akan menghisab kita, tetapi terlebih dahulu setelah Allah berikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di sini. Jadi wajah Rabbuka wal malaku. Jadi setelah Rasulullah SAW minta syafaat untuk umatnya, lalu datanglah Allah SWT untuk menghisab kita semua. Nah, ini. Jadi di sini di ayat ini adalah bagaimana, ya, akhir daripada kehidupan ini, di mana ujungnya kita itu akan bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dalam hidup ini. Dan ini dihisab dari mulai Nabi Adam, ya, dari zaman dulu sampai nanti hari akhir. Jadi semuanya, ya. Ini wajah Rabbuka wal malaku saffan saffan. Waji'a yauma idzin bil jahannam. Dan pada hari itu, ya, diperlihatkan, ya, neraka jahannam. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Di mana manusia pada hari itu mengingat, ya. Dan manusia menyadari, ya, tentang amal-amal perbuatannya, tetapi sudah tidak berguna lagi, ya, atas kesadaran itu. Nah, jadi ini bagaimana kita nanti di sini Allah SWT wa anna lahu dzikra. Jadi ketika kita menyesali, ketika kita menyadari tentang kesalahan-kesalahan, maka penyesalan dan itu tidak berguna lagi. Wa anna lahu dzikra. Nah, disebutkan dalam satu hadis, ya. Jadi di sini kan bahasanya waji'a, ya, didatangkan atau diperlihatkan. Di hadis dikatakan, jadi yuti bi jahannam yauma idin laha sabuna ala fi zaman. Jadi neraka jahanam nanti akan didatangkan pada hari itu dengan 70.000 zaman, 70.000 tali, ya. Dan setiap tali itu dipegang oleh 70.000 malaikat, ya. Ya jurunaha. Jadi digusur ke jahanam, nanti dihadirkan saat itu dengan tali-tali, ya, ada 70.000 tali, dan setiap tali itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi jemaah sekalian, ini merupakan informasi seperti ini. Ini adalah harus menjadi pengingat buat kita semua. Bagaimana nanti benar-benar kita akan
dihadapkan pada satu kenyataan hisab yang begitu mengerikan. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itu juga Allah datangkan jahanam. Ya, Allah datangkan jahanam dengan didatangkan tadi ya, sebagaimana dalam hadis tadi. Di mana didatangkannya itu dibawa oleh para malaikat, ya, puluhan ribu malaikat. Jadi kalau dihitung, seumpama di situ ada 70.000 tali, ya, setiap talinya itu ini oleh 70.000 malaikat. Jadi 7 kali 7 sebuah tali, berapa talinya? Ribuan malaikat, ya, ratusan malaikat. Artinya kita tidak bisa apa-apa. Malaikat sebagaimana kita ketahui adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan la ya'sun Allah, artinya tidak bermaksiat kepada Allah. Dia tidak akan berkhianat, tidak akan bisa disuap dan sebagainya. Ya. Ya. Kita udah benar-benar tidak bisa apa-apa di situ. Sampai mengingat tadi ya, dikatakan ya tadzakarul insanu anna lahu dzikra. Jadi mengingat-ingat kebaikan, mengingat perbuatan-perbuatan manusia selama hidupnya, maka di situ sudah tidak berguna lagi. Jadi di dalam kata Ibnu Katsir, yauma yaidin yatadzakkarul insanu, jadi manusia mengingat-ingat tentang amalnya, ya, yang terdahulu dan tidak akan berguna, ya. Kemudian selanjutnya, di ayat selanjutnya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Lalu manusia, ya laitani qaddamtu li hayati, dia mengatakan, manusia, alangkah aku ingin kembali ke dalam li hayati, ke dalam hidupku. Di dalam satu hadis dikatakan bahwa kalau seandainya, ya, lau anna abdan, ya, kalau seandainya seorang hamba, dari mulai dilahirkan, ya, min yaumi wulidat ila ayyamuta halman fi ta'atillah, ya. Jadi kalau ada seorang hamba dari semenjak lahir sampai meninggalnya diisi oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kan suatu yang mustahil mungkin, ya. Kemudian dia diisi, ya. Jadi kalau seorang hamba sejak lahir sampai hari kiamat diisi oleh ketaatan kepada Allah Ta'ala, nah kemudian nanti sampai hari kiamat dia akan pengen kembali ke dunia. Kenapa? Karena dia melihat amal yang dilakukan itu belum apa-apa, masih sedikit, ya. Bagaimana ini gambaran nanti di akhirat, ya. Allah Subhanahu wa taala atau seorang hamba itu dengan ibadah full kehidupannya diisi dengan ibadah dan taat kepada Allah itu nggak cukup, gitu kan? Nggak cukup. Jadi ila dunya, kenapa? Karena dia pengen menambah, pahala dan kebaikan. Ini hadis yang dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Jadi bagaimana dia masih menyesal. Jadi tadi kata dalam hadis itu bahwa jika seorang hamba dia dari sejak lahir sampai hari kiamat melaksanakan kebaikan, nah dia pengen kembali ke dunia untuk menambah lagi daripada al-ajru was-shawab. Ini apalagi
Kalau kita diisinya dengan timbangannya timbangan baik kejahatan gitu kan. Banyak amal buruknya. Bagaimana menyesalnya seorang manusia. Jadi ini tentunya hadis ini apa namanya? eh, Bagaimana manusia tuh pengen benar-benar pengen dengan kebaikannya itu masih dianggap sedikit. Ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika berhadapan dengan siksaan ataupun berhadapan dengan uh, nanti ya di akhirat nanti. Bagaimana di sini seorang hamba itu pengen dikembalikan lagi ke dunia ya, untuk menambah lagi, gitu ya. Jadi sebegitunya, gitu kan, sebegitunya. Jadi makanya uh, jadi ketika kalau orang yang kafir tentunya tidak jelas. Banyak juga ayat-ayat yang menerangkan bahwa manusia itu nanti ingin dikembalikan ke dunia untuk bersedekah. Ya. Itu penyesalan-penyesalan bagaimana manusia nanti ketika dengan kebaikannya dia akan mendapatkan surga, ya, mendapatkan pahala balasan dari Allah SWT, dan dengan balasan itu dia pengen lagi, gitu kan, untuk pengen lagi berbuat amal baik lagi, pengen ke dunia untuk beramal baik lagi. Gitu. Apalagi orang yang dimasukkan ke neraka. Ketika dihisab timbangan amal jeleknya, amal buruknya itu lebih berat daripada timbangan amal kebaikan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah inginnya aku untuk kembali ke dalam kehidupanku di dunia. Gitu. Jadi selanjutnya yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya. Maka pada hari ini atau pada hari kiamat nanti la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Nah ini ya. Tidak ada seorang pun yang yu'adzibu, ya. Tidak ada seorang pun yang menyiksa, ya. Ya. Seperti adab yang adab Allah Subhanahu wa taala. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad, idza laysa ahadun asyadu 'adzaban min ta'dzibillahi. Tidak ada seorang pun yang tidak ada siksaan yang lebih berat siksaannya, ya, daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bisa dibayangkan, ya, kalau di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tidak ada siksaan yang lebih berat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat siksaan yang diberikan oleh manusia yang paling kejam, coba yang apa? Hitler. Ya. Nah, itu siksaan lebih, gitu. Atau kita lihat bagaimana dulu Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim disiksa oleh oleh Raja Namrud, ya. Di mana sebelum ketika dimasukkan ke api itu kan diikat, ya, diikat di dalam satu apa tiang kan, dua tiang kan, itu diketepelkan gitu. Dan itu kalau lihat kemarin tuh ada di TV mana ya, atau itu antara ketepel dengan tempat pembakaran itu kan 300 meteran lebih, bahkan 400 meteran, dan itu dari atas bukit kemudian diketepelkan jauh, gitu kan, jadi sekitar 300 meteran. Jadi alangkah dahsyatnya, gitu kan, siksaan yang diberikan Namrud kepada Nabi Ibrahim, benar-benar kejam, gitu. Jadi Nabi Ibrahim bukan disentrungkan karena
bara api ataupun seumpama diikat lalu dibakar, enggak. Tapi dilemparkan, diketepel gitu kan dari kejauhan. Jadi kalau sekarang mungkin dari mana ya? Di GBLA diketepelkan kan dia gitu. Itu bagaimana kejamnya Namrud. Dimasukkan lalu masuk ke dalam api di situ yang sudah disiapkan oleh Namrud itu. Itu kan kejam sekali gitu kan. Nah sekarang kekejaman yang siksaan yang diberikan oleh siapa lagi yang sekejam itu. Nah itu ini fayauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Di sini Allah SWT menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa tidak ada siksaan yang paling keras dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusiku wasaqahu had, dan tidak seorang pun yang mengikat seperti ikatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya ayyuhat ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi ini berbeda, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan satu ketenangan ya, ataupun keberkahan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah. Jadi kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan Allah meridhoinya. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Nah ini adalah kabar gembira ya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Yang dia ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling meridhoi. Jadi ini adalah satu harapan buat kita semua. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang digolongkan terhadap orang-orang yang diberikan nafsul mutmainnah, radiyatan mardiyah. Allah SWT di dalam ayat 29-nya itu, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan-golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jadi ada golongan ini Allah SWT mengatakan satu keistimewaan. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tadi sifatnya apa? Dia ridho kepada Allah dan Allah juga ridho kepadanya. Kaitan dengan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, dengan ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ini ada satu riwayat bahwa ini diturunkan kepada siapa, atau yang dimaksud dengan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ini ada beberapa mufassir ya, mengatakan bahwa nuzilat hadhil ayah ya, bahwa ayat ini diturunkan kepada, menurut Ibnu Abbas ya, itu diturunkan kepada Utsman bin Affan ya. Itu kepada Utsman bin Affan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dari Buraidah ya, dari Husain, dia diturunkan, bahwa ayat ini diturunkan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Tetapi Ibnu Abbas dikatakan juga bahwa
Yang dimaksud di sini adalah al-arwah al-mutmainnah yaumil qiyamah. Jadi ruh-ruh yang tenang di hari kiamat. Jadi walaupun di sini berbeda-beda, tetapi ada satu, bahwa jiwa-jiwa yang tenang itu adalah jiwa-jiwa yang dia mutmainnatun bil iman. Dia tumaninah dan keimanan, dia mutmainnah bi ta'ah, ya. Tumaninah, tenang, tentram, nyaman dengan ketaatan kepada Allah SWT, ya. Jadi baik kepada Utsman, Hamzah, ya, dua-duanya adalah sahabat-sahabat yang udah totalitas hidupnya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Utsman bin Affan, kita tahu ya, bahwa beliau adalah seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam, ya. Itu Utsman bin Affan itu tentunya sudah tidak diragukan lagi, itu dijamin masuk surga. Ini termasuk orang yang pertama, Utsman bin Affan. Dan di dalam hidupnya, ya kita ketahui bagaimana Utsman bin Affan berjuang, ya, dalam Islam. Ketika perang, ya, ketika di Mekah senantiasa menyertai Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ketika di Madinah juga, ketika sudah ini, bagaimana Utsman bin Affan dengan hartanya, ya, menyerahkan hartanya untuk diberikan atau dibelanjakan untuk fisabilillah, menopang peperangan, ya, yang terjadi saat itu, yang memerlukan biaya banyak, ya, termasuk ketika perang Mu'sir, ya, dikenal dengan waktu zaman paceklik. Itu Utsman bin Affan yang saat itu memiliki harta, ya, dengan baru pulang dari perniagaan, dan hasil perniagaannya diberikan untuk perang itu sampai habis. Ya. Itu Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan juga, ya, pengorbanannya banyak sekali, ya, ketika zaman khalifah dan sebagainya, sampai wakaf, ya, sumur wakaf Utsman bin Affan tuh sampai sekarang, ya, itu sampai dikelola, itu kan, yang dibeli dari Yahudi. Itu bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dia mendermakan, ya, hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak seperti ini, bukanlah hal yang gampang, ya. Menyerahkan harta yang dicintai, kemudian hasil jerih payah dan pengorbanan-pengorbanan lainnya. Belum lagi keikutsertaannya dalam secara fisik. Jadi harta jiwa itu benar-benar dilakukan untuk berjuang di dalam Allah SWT, untuk taat kepada Allah SWT, untuk dakwah, ya, menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Itu tidak gampang, ya. Tetapi dengan jiwa yang tenang tadi, an-nafsul mutmainnah, dia tumaninah dengan ketaatan, tumaninah dengan keimanan, itu semua tidak mengganggu, bahkan menambah tumaninahnya, ya, dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Hamzah bin Abi Thalib, ya. Bagaimana Hamzah, ya, saat itu, ya, menyerahkan, membentengi Rasulullah SAW, menjadi tameng Rasulullah SAW, dan bagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, berarti ini salah seorang paman Rasulullah SAW, ya, itu terbunuh di perang Uhud, Jadi tapi di sini, ya, Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa nafsul mutmainnah adalah termasuk juga semua orang-orang beriman, ya. Jadi arwah al-mutmainnah, ruh-ruh yang tenang di hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mempersilahkan, ya, kepada jiwa-jiwa yang tenang ini untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Adkhuli jannati.
Nah, kemudian tentunya di sini tentunya kita bahwa untuk menjadi an-nafsul mutmainnah, ya, tentunya ini adalah harapan kita. Bagaimana supaya kita menjadi masuk ke dalam mutmainnah, maka kita harus senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah SWT, senantiasa bertaqarrub, senantiasa kita tenang tumaninah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, jemaah dari surat Al-Fajr, ya, ayat 3, ada bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, ya, tentang kehidupan ini, ya. Pertama Allah SWT gambarkan tentang bangsa-bangsa terdahulu, ya, tentang kemegahan dunia. Kemudian selanjutnya Allah SWT di ujung ayat ataupun di ujung surat ini menggambarkan bagaimana akhir daripada kehidupan ini, di mana tadi disebutkan ada orang-orang yang Allah hancurkan, kemudian bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisab setiap manusia, akan mendatangi semua manusia, serta Allah hadirkan jahanam, ya, kepada manusia. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa Allah menyambut baik orang-orang yang beriman, jiwa-jiwa yang tenang, dan yang digolongkan ke dalam hamba-hambaku, ya. Digolongkan fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Demikian itu mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya dan memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.